Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahmatullah yang sangat kami muliakan, kami hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahim kembali melanjutkan kajian setiap Sabtu ketika. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridha Allah dan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat barokah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa li hajatina wa hajati lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, pembahasan kita adalah terkait dengan menerima pemberian non muslim dan makanan belum ada label halal murni. Ini karena ada jamaah yang SMS saya melalui WA bertanya seperti ini. Bagaimana hukum makan makanan dari pemberian tetangga non muslim? Bolehkah kita makan karena khawatir serta tidak tahu beliau menggunakan bekas masakan atau bekas memasak bahan babi atau anjing atau bahan Arab? Bisa jadi tetangga kita non muslim itu memelihara anjing atau mungkin punya kebiasaan makan babi, sehingga berdasarkan kajian fikih kalau najis mughalladhah itu baru dihukumi suci kalau dibasuh, digerojok 7 kali, salah satunya basuhan itu dicampur dengan tanah. Nah, yang kedua pertanyaannya itu sekaligus menyambung dari pembahasan kedua tadi. Saya dapat bingkisan banyak roti dari brand yang belum atau merek yang belum ada label halal muinya. Ya, itu rotinya Britok. Apa yang harus saya lakukan? Bolehkah memakannya atau membuangnya atau memberikan pada orang lain? Apa hukum mengkonsumsi produk yang belum ada label halal muinya? Demikian Ustadz, mohon maaf telah mengganggu waktunya, terima kasih. Hampir setiap hari ada jamaah, entah siapa saya juga belum kenal, tapi kelihatannya Bapak Ibu yang sering bertanya seperti ini yang jelas bukan jamaah Masjid Nurul Iman ya. Kalau Nurul Iman kan langsung, mereka umumnya adalah jamaah Al-Victor. Saya ini punya jadwal setiap Kamis kedua, tapi kadang bisa, kadang nggak bisa. Nah, dari HP yang beredar itulah sehingga banyak jamaah yang SMS diantaranya seperti itu. Jawaban pertanyaan pertama Bapak Ibu, kalau kita dikasih tetangga yang non muslim tadi, nah ada pembahasan yang secara umum kita dianjurkan berbuat baik dan berlaku adil kepada siapapun meskipun non muslim, termasuk menghadiahkan sesuatu kepada mereka dan menerima hadiah dari mereka ya, dan makanan-makanannya jika ia seorang ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani. Ternyata dalam Al-Quran surat Al-Maidah Allah berfirman ini, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat
wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Hari ini dihalalkan bagi kalian semua makanan yang baik-baik dan makanan yang diberikan oleh ahli kitab hillul lakum adalah halal bagimu. Makanan non muslim yang Allah menyebut dengan sebutan ahlul kitab hillul lakum, halal bagimu. Wa ta'amukum, dan makanan kalian semua hillul lahum, juga halal bagi mereka. Nah, sehingga dari ayat tadi dapat dikatakan bahwa hukum menerima hadiah ya, dalam Islam berupa barang, makanan, sembelihan ya, minuman atau buah-buahan dari non-muslim dibolehkan sepanjang tidak menimbulkan perendahan diri pada mereka ya, atau bersikap loyal pada mereka. Jadi jangan sampai kalau kita tolak merasa mereka terhina atau sakit hati, atau justru dengan kita diberi makan setiap hari, akhirnya apapun yang diperintahkan, diminta oleh yang memberi kita turuti. Sebab kenyataannya banyak fuqara wal masakin tergiur masuk agama Kristen gara-gara sering dibantu. Ini termasuk propaganda mereka seperti itu. Di samping itu Bapak Ibu, menerima hadiah dari non muslim juga tidak dilarang sepanjang hadiah tersebut tidak ditujukan untuk membahayakan penerima dari segi agama, seperti yang saya katakan tadi. Namun jika hadiah itu dimaksudkan agar kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam dan lain-lain yang bertentangan dengan agama Islam, maka hadiah tersebut harus ditolak. Ini saya punya tetangga, asli tetangga saya, dan itu kebetulan juga alumni madrasah ibtidaiyah. Dilalah dia menikah di desa sebelah, kebetulan kondisinya memang fakir miskin Bapak Ibu. Apalagi orang desa itu kan hanya bisa bercocok tanam kalau musim hujan seperti ini. Nah kalau sawai ombo ya cukup, kalau sawai gak begitu luas, hasil panen itu gak cukup dimakan setahun. Sehingga kalau kemarau itu tidak punya kegiatan lain, ya sorong kampung itu. Karena itu seringkali untuk menutup biaya hidup itu mereka ada yang becak ya, kalau dulu zamannya becak banyak itu ke Surabaya. Nah sehingga ada yang iming-iming setiap minggu datang ke gereja dapat 1 dus mie ya, terus dapat gula kopi, dapat beras. Jadi kebutuhan secara material terpenuhi karena datang ke gereja. Lah ini yang sangat bahaya. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Qatal faqru ayyakuna kufron." Orang fakir, orang miskin, orang yang diuji oleh Allah serba kekurangan, kalau tidak hati-hati lebih mendekati kepada gampang sekali terperdaya oleh bujuk rayu seperti itu. Adapun, nah ini kekhawatiran bekas babi dan lain-lain, selama kita tidak tahu maka tidaklah dosa, dan kita yakini bahwa tempatnya adalah suci. Jika kita ragu maka boleh diberikan pada orang lain atau kita tidak memakannya. Tapi jangan ditolak supaya tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik dalam hubungan kemanusiaan.
Nah, saya ini diceritani ya Imam Hambali waktu mondok di Madiun. Kiainya itu namanya Kiai Haji Mahfud. Tempatnya di Rorombo Madiun, Bapak Ibu. Dilalah suatu ketika diundang, kebetulan yang undang itu punya anjing. Lah waktu itu para santri mari yasinan, mari zikir bersama dipimpin Romo Yai ini disugi mangan. Jenenge santri kan ya wis jagakno, engko wis gak usah masak Kang jare. Mergo arepe oleh mesti dikasih. Dilalah Pak. Begitu makanan disuguhkan arepe disendok dadak anjingnya metu jogok. Ngoten. Masya Allah, langsung kabeh kaget spontan. Astagfirullahaladzim. Nah, ya ini meneng mawon kali mau mangan. Lari-lari niku mboten purun nedha, dibiarkan. Akhirnya kabeh niku njawel ya Imam Hambali. Takono ya. Sing duwe gawe duwe asu. Dadak Romo Yai dibisi, Yai ngapunten, sing nggak ada griya nggak ada asu Yai, wis ruh, ngoten, kan ya jogok ya krungu kabeh, wis ruh, sing ngundang wong itu asune, ngoten. Wah, akhirnya lari santri krono pun dijamu langsung sikat, langsung dipangan kabeh. Nah ini, ya, jadi yang kedua. Makanan yang belum ada label halalnya. Pada prinsipnya ini, setiap makanan atau produk yang tidak diketahui secara pasti dan meyakinkan terbuat dari bahan yang haram, maka dihukumi suci dan halal dikonsumsi. Selama kita tidak tahu secara persis, ya, atau ada informasi yang meyakinkan bahwa bahan-bahannya terbuat dari barang yang haram atau tidak halal, maka dihukumi suci dan halal. Hal ini karena dalam Islam semua makanan asalnya adalah halal hingga ditemukan dalil yang mengharamkan atau ada bukti yang meyakinkan terbuat dari barang yang haram. Nah, semua hakikatnya barang yang ada di dunia ini adalah halal selama tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya. Nah, contoh dalam Al-Quran kan jelas, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah mengharamkan maitah bangkai, darah dan daging babi atau celeng, ya. Tuh. Karena itu, sebelum terbukti terbuat dari bahan yang haram, semua produk yang beredar di pasaran dihukumi suci dan halal dikonsumsi, meskipun tidak ada label halal dari MUI. Label halal dari MUI hanya bagian dari usaha memastikan bahwa sebuah produk itu halal, bukan penentu kehalalan atau keharaman sebuah makanan atau produk. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Salah satu dalil yang dijadikan dasar kehalalan semua makanan atau produk sebelum terbukti terbuat dari bahan yang haram adalah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, anna qauman qalu ya Rasulullah. Pernah ada satu kaum datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi. Ada satu kaum datang berbondong-bondong kepada kami membawa daging yang berarti sudah disembelih, bukan kambing atau hidup, tapi mungkin saking kepingin hormat Rasulullah, habis nyembelih sebagian dibawa kepada Rasulullah. Karena Rasulullah tidak ada di rumah, saya membayangkan yang menerima siapa? Sayyidah Aisyah. Akhirnya Kanjeng Nabi
apa? La nadri, kata Sayyidah Aisyah. La nadri. Kami tidak tahu. Ada karut semallahi alaihi. Apakah waktu menyembelih tadi menyebut nama Allah, amla atau tidak? Terus pun diniki. Kita kan tidak tahu. Waktu daging ini yang sudah kita terima ini dibelah dengan menyebut nama Allah atau tidak? Berarti saya menduga Bapak Ibu, yang ngasih itu bukan orang Islam. Andai kata para sahabat Nabi, nggak akan ada pertanyaan seperti itu. Nggih napa mboten? Ya, itu. Sebab kalau sahabat-sahabat Nabi kan jelas sering ketemu Rasulullah, jamaah bareng. Ya. Sehingga ada pertanyaan seperti ini, saya menduga bahwa yang datang kaum itu adalah dari suku lain atau mungkin dari orang yang tidak dikenal, sehingga karena mayoritas zaman itu adalah non muslim. Di Medina kan ada Yahudi, Nasrani, ada Zoroaster penyembah api atau Majusi, sehingga ketika itu diberikan menjadi pertanyaan, apakah mereka waktu menyembelih menyebut nama Allah utawa mboten? Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lantas dawuh, kalau begitu sammullaha alaihi wa qulu. Sebelum makan sebutlah nama Allah dengan mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian Anda makan. Bapak Ibu, ini menunjukkan sekaligus nek kula jenengan lali nyembelih wedhus, kambing, ayam gak menyebut nama Allah, asalkan kula jenengan adalah orang Islam, halal dimakan, tapi sing penting waktu makan maca bismillah. Ojo sampai wis pada sebelah lu lali terus di gua eman. Nggih. Jadi menyembelih dengan menyebut nama Allah bagi orang Islam itu bukan syarat wajib tapi sunnah. Jangankan orang Islam, ini aja orang ahlul kitab, halul lakum, halal bagimu. Nah, jelas mereka tidak akan pernah menyebut nama Allah, jelas itu, ya. Dan ini hadisnya riwayat Imam Bukhari loh, sahih. Yang penting sekali lagi sebelum dahar wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya halal. Nah, ini sudah. Hadis ini berisi pesan bahwa makanan tidak dihukumi najis dan haram hanya karena dugaan dan perkiraan. Hal ini karena ada asal sesuatu makanan adalah suci dan halal hingga terbukti meyakinkan keharamannya. Dalam kaidah usul fiqh ada sebuah kaidah begini, al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha, bahwa pada prinsipnya segala sesuatu itu adalah boleh selama belum jelas ditemukan sebuah dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, semua makanan dan produk dihukumi suci dan halal dikonsumsi meskipun tidak ada label halalnya selama makanan dan produk tersebut belum diketahui secara pasti terbuat dari bahan haram. Bapak Ibu, mungkin panjenengan masih ingat zamannya Gus Dur dulu ketika heboh berita bahwa micin produk Ajinomoto ternyata enzim yang dibuat untuk memberikan makan itu adalah dari babi, sehingga waktu niku MUI sampai mengeluarkan pendapat bahwa micin yang diproduksi oleh Ajinomoto adalah haram. Nah, waktu itu Gus Dur jadi presiden, heboh otomatis. Presiden plus ulama, kiai ngomong Ajinomoto halal. Ternyata setelah dicek di laborat, Pak, memang tidak mengandung unsur babi. Hanya apa istilahnya, untuk mengembangbiakkan enzimnya itu dimakani lemak babi. Enzim itu saya juga nggak bisa menjelaskan enzim itu apa.
Umpama saya bisa menggambarkan ngeten, Pak. Panjenengan ngengek mari mangan sambal tomat, katutan isi. Begitu ngengek ternyata tumbuh tomat. Nggone ta ini sampean wae lho. Niki nek ngene kota gak iso mbayangkan. Tapi nek kula ten ngene desa niku zaman itu Pak ngapunten memang belum ada WC kloset yang siraman itu. Jadi kula nek cilik niku ngengek niku ten sawah. Ngoten nggih. Apa meneh rendeng terus ngengek iku langsung ditutup. Mas, tapi ya bahaya nek pas dipacul necro. Nah, ngapunten. Itu bisa nanti kalau itu bisa tumbuh. Mari mangan lombok ngoten. Ya ana tumbuh tomat, tumbuh. Jadi arek cilik keleleken mangan sambel, mangan tomat saisine itu nanti ketika keluar bisa tumbuh tomat dan tumbuh lombok. Ya Allah. Nah, terus yang kedua, panjenengan mungkin punya kolam lele. Iku biasae dikai WC ngengek dipangan lelene gede-gede, Pak. Wah, iku nek ten desa ngoten. Kadang-kadang dimakani bangkai. Ayam sing mati-mati dilempar nang kolam, Masya Allah senenge luar biasa dadi royokan. Jadi hewan yang makan kotoran, tomat yang tumbuh dari kotoran, iku buahnya halal napa mboten? Nah, ketika nanti dicek di laborat tidak mengandung unsur kotoran, tomat pun tidak mengandung unsur kotoran. Jadi pada prinsipnya mengapa Gus Dur zaman itu mengatakan halal? Tapi karena memang ini memang enzimnya makan lemak babi, tapi hakikatnya itu sudah menjadi apa? Yes ngoten niku ya. Sudah proses, jadi itu makhluk hidup yang makan barang haram tapi tidak secara otomatis menjadi seperti kula jenengan mangan pecel lele itu tetap rasane lele, tidak rasa. Nah, kan ngoten. Tapi yo nek ro ya rada gilani, Pak ya. Umpama tahu bahwa itu makannya gitu kula jenengan tumbas napa mboten? Ya wani gae. Itu sama dengan begini Bapak Ibu. Kula jenengan masuk di warung. Ya. Ini kalau di Indonesia ini insya Allah nggak ada lah ya. Kalau ada itu ya di tempat-tempat khusus. Tapi kalau di luar negeri Pak, cari warung yang murni miliknya ulama Islam itu sangat sulit. Saya pernah di Australia, itu makan prasmanan habis acara, ya memang ada workshop gitu ya. Jadi enten sebelah ini enten tulisannya makanan halal, makanan mengandung lemak babi. Karena kita tahu dari Indonesia banyak yang muslim sehingga makanan itu dipisahkan. Nah, supaya tidak masak di sebelah sini. Semua menunya sama. Warnanya kayaknya kalau ada sayur asem mungkin ya sayur asem lah. Tapi di sini ada daging babinya, kalau di sini daging kambing, daging ayam. Kula niki mules ya rotan, Pak. Iki dipangan, bayang no, engko gorengnya dadi siji kan ngoten ya. Nek gak mangan luwe terus masak neng di wong luar negeri. Akhirnya bismillah ya mangan ngoten. Nah, itu Bapak Ibu jenengan nggak usah berpikir engko lah misalkan gitu, jangan-jangan gorengnya campur, jangan berpikir seperti itu. Yang penting wujudnya adalah daging ayam, wujudnya adalah daging sapi. Kita tidak usah membayangkan apa yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran Allah berfirman begini, wala junaha alaikum fima akhtatum. Tidak dosa bagimu manakala ada sesuatu hal yang memang belum Anda ketahui. Nah, gak usah ditakokno sing masak. Wong gorengnya dari sawah dan sak siji. Nah,
Nek wis dikandani nggih berarti maka kalau panjenengan langsung makan itu haram karena sudah dikasih tahu. Sama dengan dikasih orang hasil judi oleh duit akeh syukuran. Sampeyan dikandani, alhamdulillah aku mari oleh nomor lotre uang 500 juta, makanya sampean niki tak jak ngelencer terus tak jak mangan sak wareke. Jenengan purun apa mboten? Itu halal apa mboten? Kalau sudah tahu sumbernya jenengan itu haram, Pak. Tapi nek jenengan gak usah takon, wis pokoke ngono terus dikandani. Aku mari ku ngejak sampean iku hasil judi. Berarti sampean alhamdulillah untung gak harus sadurunge kan ngoten. Kalau tahu sebelumnya haram. Tapi kalau tidak tahu itu tanggungan dosanya ditanggung oleh yang ngasih. Makanya sama dengan panjenengan puasa. Ya mungkin masih hari-hari pertama. Biasanya esok sarapan ngombe, tiba-tiba jegluk mangan 2 ekor. Pas mangan sambel, jangan langsung diingatkan, Pak. Nunggu sampe bojone ngombe dhisik. Sebab nek pas mangan sambel terus sampe elingno, terus tiba-tiba tak tutuk wis ngombe dhisik. Itu batal. Harus langsung dibuang, langsung kemu walaupun pedes. Tapi kalau sudah tahu kok kemudian dilanjutkan mergo kepengen ngilangi, maka puasanya begitu minum wareg seger alhamdulillah, Mas sampe gak poso. Loh, iya lali, berarti rezeki. Nah, sama dengan itu. Karena tidak disengaja dan tidak tahu. Oleh karena itu, sekali lagi, selama wujud bendanya tidak secara lahir zatnya kelihatan itu mengandung unsur babi, maka itu dihukumi halal. Adapun kemudian setelah tahu, ya jangan diulang kalau setelah tahu dan itu betul-betul terbukti mengandung babi. Ya, itu Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Nah, cuma waktu itu MUI mengapa mengatakan haram, karena ada sebuah kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, menolak mudarat bahaya itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat, ya, supaya orang Islam ini hati-hati. Karena ini memang mengandung unsur babi, walaupun prosesnya seperti itu dan kenyataan tidak mengandung babi, maka tetap dihukumi haram supaya lebih aman. Itu jalannya begitu. Menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaat atau maslahat. Saya kira demikian Bapak Ibu pengantar diskusi kita. Barangkali ada yang mau tanya? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan ayat ini itu ada kaitannya dengan masalah nikah, sehingga nikah dengan ahlul kitab masih diperbolehkan. Dan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menikahi seorang budak pemberian dari Raja Kisra kalau nggak salah waktu itu, ya, hadiah. Namanya siapa? Maria Kiptia. Maria Kiptia. Nah, kemudian hukum itu kan berkembang menurut situasi dan kondisi. Karena itu ada sebuah kaidah al-hukmu yaduru ma'illatin wujudan wa adaman. Atau kaidah lain taghayyurul ahkam bi taghayyurul azminah wal amkinah. Hukum itu berubah dan berkembang menurut situasi dan kondisi. Dulu boleh, berkembangnya situasi menjadi tidak boleh. Karena itu Imam Syafi'i
punya qaul yang disebut qaul qadim dan qaul jadid. Di dalam Al-Quran sendiri maupun hadis ada istilah nasikh mansukh. Ada ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Dulu tidak boleh menjadi boleh, sebaliknya begitu. Contoh, Nabi pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kalian ziarah kubur. Mengapa? Karena fase waktu itu masih berada di Mekah, sementara akidahnya orang waktu itu masih lemah. Dikhawatirkan oleh Nabi ketika datang ke kuburan tidak mintanya kepada Allah, tidak menggunakan al kubur, malah minta tolong kepada itu, menjadi apa? Syirik. Kemudian ketika beliau pindah ke Madinah, hadis larangan ziarah kubur dihapus. Ala fazuruha fa inna ziyaratil kubur tudzakkirukumul maut. Aku perintahkan kalian ziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan mati. Ingatan. Nah, pada zaman Umar bin Khattab, Bapak Ibu yang kami hormati, beliau mengatakan begini, inilah az'amu annaha haram. Memang aku tidak mengatakan bahwa nikah antar beda agama itu haram, tapi mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sebab kenyataannya barangkali waktu itu banyak sahabat yang disinyalir oleh Umar bin Khattab karena atas dasar cinta, sehingga banyak yang kemudian memeluk agama istrinya. Nah, kalau di Indonesia banyak, Pak. Ade Mas Sardi itu memerankan film Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ternyata sejak kecil dia adalah orang Muslim. Subhanallah. Ternyata dapat istri seorang Nasrani, akhirnya memeluk agama Nasrani. Nah, oleh karena itulah sejak zaman Umar bin Khattab dilarang. Lah, statusnya gimana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu bukan sahabat biasa. Karena Nabi pernah mengatakan begini, iktadu bil ladaini min ba'di, Abu Bakar wa Umar. Itu statusnya sama dengan begini, taraktu fikum amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kalian dua hal. Selama kalian berpegang teguh pada keduanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Nah, dalam hadis lain Rasulullah bersabda begitu, pegangilah omongan dua orang ini. Dalam riwayat lain, omongan Khulafaur Rasyidin. Siapa itu? Di antaranya adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, walaupun itu istrinya Umar, maka kita pun juga wajib mengikuti. Nah, sekarang andai kata, naudzubillah, ulun jenengan ini ada anak-anak yang nikah pacaran, ulun jenengan sebagai wong tua kira-kira kantuk napa mboten, Pak? Nek iso aja sampai kan gitu ya. Karena bahayanya kalau tidak bisa mengendalikan atas dasar cinta, bisa-bisa menjadi katut. Wong seneng itu kan luar biasa, bisa mengorbankan segala-galanya. Kalau mendung sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin telah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering jatuh berguguran. Kalau wajahmu telah ukir dalam hatiku, jangan larang aku untuk selalu merindukanmu. Jejakku ku tinggal di pangkuanmu, sedang senyumku babar kan ngoten.
Longgo jajar omong-omongan sing lanang takon, apa bedanya kamu dengan bintang? Enggak tahu mas, bintang adalah jauh di langit, sedangkan kamu selalu di hatiku. Pret kan? Loh. Makanya Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pernikahan beda agama. Oke, jadi kembali kepada pertanyaan pertama, Yahudi Nasrani sekarang ini apakah masih statusnya sama dengan itu? Di dalam Al-Quran Allah secara tegas mengatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafir. Nah, dihukumi kafir bisa orang yang mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari 3 hal. 3 hal itu ya ada di dalam Nasrani itu kan Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, atau yang disebut Ruhul Kudus, sehingga dihukumi tidak sama. Kalau zaman dulu masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Quran itu makana Ibrahimu Yahudiyyaw wala Nasraniyaw walakin kana hanifam muslimaw wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim adalah hanifam muslimaw wa ma kana minal musyrikin, adalah agama yang Islam yang bersih, bukan orang-orang yang menyekutukan. Nah, sekarang jelas Yahudi Nasrani menyekutukan Allah karena menganggap Tuhan ada. Nah, sudah bisa paham ya? Oke. Bon, mau apa pertanyaannya? Oh iya, lupa saya ada loro. Pertanyaannya lali. Sebenarnya gak lali, cuma ngetes aja dengan masih ingat apa mboten ngoten. Gaya supaya gak salah. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi misalnya kula jenengan sekarang jadi imam, maca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mestinya kan alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Dilala. Mergo terus lali, langsung loncat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Mboten napa-napa. Atau dibalik. Boleh. Lah ya boleh, Pak. Ini kan meloncat tadi saya contohkan ini. Pertama surat Al-Baqarah meloncat ke Tabarok, atau Anas meloncat ke Al-Ka, itu boleh. Mboten napa-napa. Ya. Yang penting jangan kemudian dipaksakan lali. Nah, ini yang bahaya. Ya. Jadi boleh, cuma ya bisa jadi begini. Jenengan mestinya surat itu kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tiba-tiba membacanya mungkin bisa jadi Qul huwallahu ahad dulu, terus munggah nanggone Tabat. Itu kemarin terbalik, nyungsang. Atau Al-Baqarah, mari Tabarok balik nang Al-Baqarah. Itu juga sah dan boleh. Cuma di dalam kitab Safinatun Najah itu hukumi makruh. Nah, sebaiknya berurutan. Karena itu kalau jadi imam sadurunge maca surat dibaca terlebih dahulu. Seringkali Bapak Ibu saya sendiri maca niku wis tak ulangi dilala pas ngimami lho lali. Mari ngimami eling. Ya Allah, niku sering ngoten ya. Nah, cuma jangan sampai seperti orang yang dijemur itu. Traweh 20 surat pertama yang dibaca itu Al-Hakumut Takatsur. Nah, cuma lali gak maca Fatihah. Lah iki bahaya. Kalau gak maca Fatihah suratnya gak sah. Ya, kalau lali gak maca surat pasti sah.
Mengapa? Karena ada sabda Rasulullah SAW, la sholata liman lam yakro bifatil hadil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang waktu sholat tidak membaca Fatihah kecuali makmum. Nah, andai kata makmum tidak membaca atau mau gak nututi imam, gak apa-apa karena sudah diwakili oleh imam. Tapi kalau sholat sendiri atau jadi imam, sholatnya nggak sah kalau tidak baca Fatihah. Dilalah lali gak mau coba Fatihah, langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, spontan jamaah, subhanallah. Akhirnya mbak iki mungkin batine, mungkin kebantaran nek moco. Akhirnya diperlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Subhanallah. Ngikuti iramane. Akhirnya wis meneng bingung mbak iki. Dadak noleh karo takon, aku lho salah apa jare. Kabeh muni gorong Fatihah, Mbah. Nah, memang menurut ulama Syafi'iyah mengingatkan ketika imam dalam keadaan lupa cukup dengan subhanallah, nggak boleh selain bahasa zikir. Kalau selain bahasa zikir itu batal puasanya. Maka yang ditolerir adalah hanya kalimat zikir Nah, cuma menurut ulama Hanafiyah, Imam Al-Auza'i dalam kitab Fikih Sunnah yang ditulis oleh Imam Sayyid Sabiq, dia mengatakan dalam rangka menjaga kemaslahatan keberlangsungan sholat jamaah boleh mengingatkan imam walaupun tidak dengan bahasa zikir, asalkan tidak boleh lebih dari 2 kata. Misalnya gurung Fatihah, nah berarti gurung Fatihah. Kok umpama ditambahi gurung Fatihah blok, lah ono bloke iki batal. Berarti sudah 3 kata, lebih dari 2. Ngoten nggih. Nah, jadi kesimpulannya boleh dan sah, cuma hukumnya makruh dan tidak membatalkan sholat, cuma ganjarannya berkurang. Kira-kira ngoten lah. Jadi ingat, di dalam Al-Quran rukun wudhu itu ada 4. Faghsilu wujuhakum, pertama membasuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga wamsahu biru'usikum, membasuh rambut atau kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki, 2 kaki sampai mata kaki. 4. Kalau jenengan ditanya rukun wudhu itu jumlahnya berapa? Nah, selama ini lah niat gak ada dalam Al-Quran loh. Yang tambahan berarti tambah siji niat 5. Satu lagi apa? Napa? Urut tertib 6. Nah, ini sekali lagi, ini kan pernah kita bahas. Kalau kita berpegangan pada Quran dan hadis, sementara Qurannya mengatakan ada hanya 4, terus ada tambahan, maka tambahan itu disebut apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Biasanya wong-wong kan ngoten niku. Sing kenceng-kenceng ini kan ngono. Dia lupa. Imam Syafi'i itu menambah satu, yang pertama adalah niat. Dan menambah yang ke-6 adalah tertib urut. Berarti Imam Syafi'i bid'ah. Berarti Imam Syafi'i sesat. Berarti Imam Syafi'i masuk neraka. Jenengan berani mengatakan Imam Syafi'i sesat? Imam wong sak donya itu. Masya Allah, kan gitu ya. Nah, ini perlu diingat Bapak Ibu. Imam Syafi'i berisyarat begini.
Kalau ada aktivitas ibadah yang tidak didasari niat, maka ibadahnya nggak sah. Karena ada hadis lah. Ini makanya innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau wudhu tidak diniati wudhu, maka statusnya podo karo raup biasa, tidak bernilai ibadah. Karena itu supaya orang Islam ini faham dan tidak salah, maka pertama harus niat dulu. Oh, itu tambahan pertama. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah dibasuh kaki dulu, kemudian tangan, kemudian wajah dibalik? Tidak boleh, karena wawunya ini bahasa Arabnya adalah wawu ataf, harus berurutan. Karena itu saking hati-hati nih, supaya anak-anak kita panjenengan tidak salah, ditambah kudu urut mulai dari pertama sampai seperti yang ada di dalam Al-Quran. Nah, adapun teknis dan caranya memang seperti itu, Pak. Yang disebut tangan itu apa? Tangan adalah jari-jari sampai siku. Kaki itu apa? Ujung ini sampai anggota. Sehingga seperti itu. Terus kemudian kalau kita tidak cara seperti apa tidak sah? Tidak. Sama dengan Rasulullah mengatakan makan itu dengan tangan kanan. Makan harus berdiri, kencing harus duduk. Sekarang teknis makan, panjenengan pernah makan berdiri? Ini prasmanan ngoten niku. Mau jajal ngomong gak mesti gak mungkin. Terus jenengan nate mangan tiba-tiba tangan kiri? Ya tidak. Saya pernah sing siji nyekel ngombe, sing siji kerupuk. Ya. Nah, itu boleh dan sah, tidak sampai membatalkan sholat. Hanya saja lebih afdolnya seperti itu. Ngoten, Mbak. Ya, jadi memang benar yang dikasih Ustaz itu, tapi tidak kemudian wudhu kita tidak sah, tapi kurang afdol, sama dengan membaca surat tadi. Ya, sebaiknya urut, tiba-tiba meloncat. Nah, itu kan sama seperti itu. Ya. Yang penting, poin pentingnya adalah rukunnya tadi dibasuh semua sesuai dengan kaidah fikih. Ngoten. Saya kira demikian, Bang, ya. Meskipun sementara pertanyaannya ngoten, Pak, kula. Nah, ya, umroh sama haji. Watimul hajja wal umrata lillah. Cuma niku kan enten hadise ngeten, khudhu anni manasikakum. Ambillah cara haji itu seperti yang aku lakukan, kata Nabi. Nah, sementara Nabi memberikan 3 alternatif. Ya. Jadi ada praktek haji yang dilakukan 3 alternatif. Sebab kalau kita haji dulu berarti itu haji ifrad. Bagi orang yang pakai ifrad, Bapak Ibu, gelombang pertama itu mesti njujuk Madinah. Jaraknya 1 bulan sebelum pelaksanaan wukuf itu sudah diberangkatkan lebih dahulu oleh pemerintah Indonesia. 8 hari di Madinah aman, nggak ada masalah. Nanti kalau sudah nyampe di Bir Ali berarti dia sudah harus pakai pakaian ihram, niat haji dulu. Labbaik Allahumma hajjan, berangkat ke Mekah. Tawafnya tidak dihitung dengan tawaf haji, tapi tawaf kudum, sunnah masihan. Kenapa? Dia harus melakukan wukuf terlebih dahulu. Selama dia berada di Mekah, harus bapak ibu pakaian ihram, sing ibuke enggak boleh dilepas kecuali muka dan telapak tangan seperti rukuannya niki. Kaos kakian kemana saja yang boleh dilepas hanya di kamar mandi. Tidur pun juga begitu. Kalau kemudian pakai minyak wangi membayar, tiba-tiba memotong kuku membayar, Masya Allah berat sekali. Terus selama itu nggak boleh berhubungan suami istri, kira-kira kuat ah? Misalnya kuat, tapi ya wah bahaya. Karena itu saya dengan Yai Hambali, karena membawa jamaah banyak,
dan tidak semua orang selalu ingat larangan-larangan haji. Tidak boleh pakai wangi, nggak boleh cukur rambut, nggak boleh potong kuku, nggak boleh membunuh binatang, nggak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh melepas semua baju yang ini. Kalau wedok kecuali muka dan telapak tangan, yang laki-laki tetap pakaian atas bawah tok, nggak boleh katokan. Semua itu harus dijaga sampai nanti tok wukuf, sampai melempar jumroh akobah pertama, baru tahalul cukur rambut. Itu baru keramas, boleh lepas, boleh ganti, boleh yang lain kecuali berhubungan suami istri. Itu namanya tahalul awal. Wah, berat. Nah, oleh karena itu Rasulullah memberikan alternatif. Ya, jadi seperti itu tadi ayatnya, watimul hajjah, haji dulu, tapi dalam prakteknya fleksibel sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Makanya di dalam Islam itu ada pilihan. Kalau nggak mampu berdiri boleh dengan duduk, sama dengan itu. Lah kita nggak mampu dengan haji ifrad. Memang haji ifrad nggak ada damnya. Nah, karena ini bahasane dianggap bahasane menyalahi urutan kan gitu ya, maka tebusannya menyembelih seekor kambing. Mestinya haji dulu tapi kok dilakukan umroh, maka wajib menyembelih kambing. Haji kiron nggih ngoten, Pak. Kiron itu wis suwe nak budal wis gak anu, nanti niatnya waktu di Mekah mendekati tawaf sa'i dadi siji, nggak ada umroh lagi karena haji dan umrohnya digabung jadi satu. Karena milih yang ringan juga terkena membayar dan menyembelih seekor. Tapi haji ifrad tidak menyembelih kambing selesai iku nek kuat. Nah nek kemudian tiba-tiba melakukan kesalahan kambingnya tambah akeh. Kecuali kalau 3-2 hari ditahan masih bisa. Tapi masing-masing orang punya kemampuan berbeda-beda sehingga punya pilihan, ngoten Mbak. Ya sekali lagi, karena itu dianggap bukan menyalahi, tapi karena memang mengambil sesuatu yang ringan, jalan pintas, ya karena itu wajib menyembelih dan itu. Lah kalau haji dulu itu ifrad, tapi menjaganya yang berat. Kalau memang mampu, monggo. Saya kira demikian Bapak. Oh ya, jadi karena situasi dan kondisi seperti ini ada tidak. Jadi menurut saya kalau panjenengan yang sepuh-sepuh harus nunggu haji yang antrinya lama, dikhawatirkan gurung sampai tahu Mekah Madinah kedahuluan mati. Maka kita pakai pendapat yang ringan yang membolehkan, karena Rasulullah kan begini, wa idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya memerintahkan kepada kalian melakukan sesuatu, maka pilihlah yang lakukan sesuai dengan kemampuan. Kalau kula jenengan memaksakan harus haji, sementara harus menunggu begitu lama, jenengan sudah sepuh, ya gimana? Iso-iso sampai meninggal belum ketemu Mekah Madinah, kurang pernah tahu Ka'bah, sementara kita punya uang. Karena itu umroh lebih dulu jauh lebih baik daripada nunggu haji yang belum jelas kapan berangkatnya. Nah, karena anaknya, nah ini ngaten nggih, nanti pesan pada anaknya, mbok menawa nanti pas wayahe berangkat, aku dipanggil oleh Allah, tolong badalono haji, kan ngoten. Ya, jadi akhirnya badal haji itu boleh diberikan kepada orang yang memang secara syar'i nggak kuat, memang stroke permanen, kan nggak mungkin berat kan sana ya haji, itu boleh dibadalkan walaupun masih hidup. Yang kedua, dia sudah niat tapi kemudian kedahuluan meninggal, makanya uang yang sudah didaftarkan 25 juta itu dibuat badal haji, ngoten Pak. Sebab kalau nunggu iso karo Mekah Madinah harus haji dulu. Ya karena itu sesuai dengan situasi dan makanya saya katakan tadi, hukum itu berubah dan berkembang menurut situasi dan
kondisi. Mboten sakel ngoten, nggih. Makasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kurang lebihnya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu kembali bulan April. Dan kebetulan karena Ustadz Iskandar bilang biasanya kalau Ramadan kan tidak ada kuliah subuh seperti ini, akhirnya pas Sabtu ketiga saya isi untuk kuliah subuh di masjid lain, tapi akhirnya digeser ke hari Jumatnya. Jadi hari Jumat untuk bulan April nanti Jumat ketiga kita ketemu lagi insya Allah. Moga-moga panjang umur dan barokah, sehat lahir batin selalu, amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad.